gitu. Nah, ini kenapa berbeda dengan ini? Ini seperti ada darah-darah. Ya, karena ini naga puspa, ini banyak korban. Ini kan pedang perebutan ini. Tawaran terbesarnya berapa? Waktu itu ada yang menawar tuh 5 miliar. 5 miliar? Ya. Diginiin. Suaranya nggak habis-habis nging terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi kita sekarang episode kali ini bersama Kisantang Salaka Domas. Juga di sini kita akan ngebahas mengenai pusaka-pusaka yang dimiliki oleh Kisantang yang menurut saya luar biasa banget. Karena ini pusaka-pusaka yang umurnya udah ribuan tahun. Ya Kisantang ya. 2 ribuan tahun yang selama ini dicari-cari sama orang. Ternyata ada di sini. Tapi kalau sahabat AB Channel di rumah yang mau tahu alamatnya, nggak saya kasih tahu ya. Terame nih tempatnya. Tapi saya tertarik banget sama pusaka-pusaka ini, hanya sebagian sebenarnya. Masih banyak banget di sana. Nanti saya akan coba tanya ada berapa jumlah totalnya. Nah, Kisantang. Pertama-tama ada berapa jumlah pusakanya yang Kisantang punya? Kalau pusaka semuanya ya 1000. Misalnya dari 1000 lebih? 1000 lebih. Masya Allah. Ada semua di sini? Ada. Masya Allah. 1000 lebih. Nah, kalau dari Kujang, Ya. itu punya berapa? Kujang itu untuk lobang 9 kita ada 99 kujang. Lobang 7 ada 47. Lobang 5 ada 45. Lobang 3 itu ada sekitar 66. Lobang 1 ada 9. Wah. Tadi ada beberapa kilasan, beberapa kujang yang udah kita ambil. Itu belum semuanya. Dan itu belum lagi cincin-cincinnya. Rata-rata cincin yang didapat adalah cincin-cincin para raja-raja terdahulu ya. Seperti yang dipakai sama Kisantang. Ini cincin dari mana aja, Cang? Cang lagi. Kisantang. Kalau ini cincin dari Sungai Berantas ini, Sungai Berantas. Jadi Sungai Berantas itu sebetulnya ketika terjadinya banjir bandang yang disebabkan oleh gunung meletus, lalu Trowulan itu hancur, lalu semua pusaka-pusaka dan benda-benda yang ada di Trowulan itu terbuang ke Sungai Berantas. Oh, cara ngedapetinnya dengan cara nyelam, nyari apa gimana? Kalau kita ini pertama tawasul dulu. Kita tawasul, lalu kita baca Yasin Fadilah, lalu ketika kita ke lokasi, ya dengan mudahnya kita mendapatkan. Oh, disuruh di sini ambil gitu aja? Ya, tuh begitu. Oh, Masya Allah. Ini ada cincin-cincin. Ya. Nanti close up-nya ada kita ambil juga ya. Masya Allah. Nah, ini ada kujang yang berbeda ini. Ini maaf ya. Ya. Ini ada kujang yang berbeda. Ini ada seperti ularnya. Ini kalau saya boleh tadi sudah ngobrol, ini kalau dibilang ini naga, ini ra. Ya. Ini yang disebut nagara. Naga itu ibu, ya. Ra itu bapak. Ini nagara. Ini dapatnya di Sama di Sungai Berantas. dengan cara yang sama juga. Dengan cara yang sama. Dia muncul gitu apa? Ya tadi kita tawasul dulu, tawasul lalu kita baca Yasin Fadilah. Ya kita setelah itu akan mendapatkan dengan mudahnya. Oh, Tuh, gitu. Masya Allah. Ini saya dibilang merinding disco sebenarnya di sini nih. Cuma saya coba untuk diam aja. Nih, sekarang kita ngebahas soal ini nih. Ini pedang apa? Kisantang. Ini pedang naga runting. Oh, Naga runting. pedang naga runting. Pasangannya naga puspa. Yang ini. Ya, ini naga puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itunya baru ya kita bikin ya. Ini baru sarungnya bikin ya. Karena emang dapatnya tanpa sarung. Iya, dapatnya tanpa sarung. Ini tarikan juga ya? Ya,
Tuh, gitu. Nah, ini kenapa berbeda dengan ini? Ini seperti ada darah-darahnya. Ya, karena ini naga puspa, ini banyak korban. Ini kan pedang perebutan ini. Makanya dia juga lebih berat posisinya. Sebetulnya bahannya sama-sama meteorit. Cuma karena ini dia lebih banyak makan korban, jadi sisa-sisa darahnya ini masih ada itu. Ya. Ini naga puspa, ini naga runting. Masya Allah. Cuma sebetulnya yang lebih saya senang itu karena memang dia sangat uniknya. Ini saya sangat senang ini. Wah, saya juga ini sangat senang. Jangan kedip, jangan kedip. Ini kapak naga geni Mahagu Rasi Raden Purbakawasa bin Sang Lumah Prabu Purbakawasa. Ini pusaka kandang wesi. Ini asli meteorit. Kalau mau dibuktiin tadi, Kisantang gini caranya nih. Diginiin. Suaranya nggak habis-habis nging terus. Iya. Itu tandanya asli meteorit. Meteorit. Ini Masya Allah. Dan ini berat. Ini berat, nggak cuman kayak di ini. Tuh. Ini berat. Ini berat. Entah kenapa saya megang ini tuh jadi kayak merasa kayak saya jagoan banget ya. Ya karena memang kita sebetulnya terbawa dengan auranya. Ini kan dia mengandung ini ya, aura yang bagus. Betul. Tuh. Cakep banget asli. Luar biasa ini. Ini kalau dihargain berapa duit ya? Nggak ada harganya. Tapi sempat ada yang nawar. Banyak. Cuma ya karena amanat kan jadi kita nggak bisa. Terakhir tawaran terbesarnya berapa? Waktu itu ada yang nawar tuh 5 miliar. 5 miliar? Iya. Itu berapa kardus itu? Itu dari kerajaan Kelantan. Oh, Malaysia. Iya. Minta ini. Uh-uh. Tapi kenapa nggak dikasih? Ya jangan, ini kan warisan leluhur Nusantara. Oh, jangan sampai bawa keluar ya. Jangan Harus sampai. tetap di Mesti Indonesia. tetap di Nusantara, di Indonesia. Wah, Oh, begitu. mantap. Terus ini ada tongkat lagi. Ya, ini tongkat naga sari. Oh, Ini dari oleh-oleh Gua Siluman. Gua Siluman di mana tuh? Di Nyalindung. Nyalindung daerah? Nyalindung itu Jampang Tengah jatuhnya. Oh, Jampang Tengah. Iya. Kan ada Jampang Wetan, Jampang Tengah, Jampang Kulon. Iya. dari- Ini dapatnya gimana caranya? Ya kita jarak Sama kesana. kayak tadi? Iya, jarak ke sana. Karena kita memang niatnya silaturahmi, kita tawasul, kita baca Yasin Fadil. Dikasih oleh-oleh. Ada oleh-oleh. Pasti kalau kita main pasti ada oleh-oleh. Alhamdulillah. Karena silaturahmi rahmatun, silaturahmi itu membawa rahmat. Betul. Kayak saya silaturahmi ke kandang besi, ya itu dapat 2 oleh-oleh ini. Ini. Kapak naga geni dengan gada. Oh, ini gada. Ini beratnya kira-kira berapa kilo? Kisantang. Waduh, berapa ini ya? 10 ada ya? Lebih dong. Lebih ya? Lebih. Ini sekitar 25. 25-an. Iya Sekitar benar. 25. Emang ini berat banget nih. 25-an. Coba diangkat dulu. Ini ini asli gada. Yang saya bingung, ini seberat ini dulu orangnya segede apa? Makanya pegangannya segini tuh. Pegangannya segini. Tuh, Allahu Akbar. Pegangannya segini tuh. Ini bawaannya gimana nih orang dulu? Makanya orang dulu kalau bawa gada begini ya. Ya. Nggak mungkin dibawa 1 tahun. Masya Allah. Dan ini kekuatannya bikin pusing kepala ini. Ini saya berasa di kepala saya pusing sekali ini. Ini ceritanya gimana nih? Ini pusaka kandang besi sama seperti ini. Cuma kalau ini yang pegang rajanya yaitu Raden Purbakawasa bin Sang Lumah Prabu Purbakawasa. Kalau ini perdana menterinya yang pegang. Oh. Yaitu Perdana Menteri Asep Barkaya. Asep Barkaya. Itu tar dulu deh. Asep Barkaya ini bukannya dulu salah satu pengikut Nabi Sulaiman? Iya, jadi gini. Kalau di dalam cerita versi Islam, Asep itu lahjah Arab menjadi Asif. Asif ya benar. Kayak kita, anta lahjah kita jadi ente. Iya. Karena bahasa itu diserap Iya. dan menjadi lahjah kebiasaan Iya. kita.
Kalau dalam versi bahasa Arab, Mm-mm. Syekh Asib bin Barkoya memindahkan istana Ratu Bilqis dalam durasi kedipan mata. Beliau mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum ya Jal Jalali wal Ikram. Nah, nggak taunya ya Hayyu ya Qayyum ya Jal Jalali wal Ikram ini translate dari versi bahasa Ibrani. Versi bahasa Ibraninya adalah Ahaya, Sarahia, Adwana, Asba, Utin, Ala, Sadai. Oh. Ahaya, Sarahia, Adwana, Asba, Utin, Ala, Sadai. Ya, yang di Ahaya itu Ahya. Jadi sebutannya itu ada Ahaya, ada Ahya. Bisa menyebut Ahaya, Sarahia, Adwana, Asba, Utin, Ala, Sadai, atau Ahya, Sarahia, Adwana, Asba, Utin, Ala, Sadai. Nggak taunya Ahya, Sarahia, Adwana, Asba, Utin, Ala, Sadai ini translate dari versi bahasa aslinya yang durasinya pas, yaitu kedipan mata, karena hanya 3 kosakata. Apa tuh? Itu hanya mengucapkan ayah sadayana. Jadi ayah diserap menjadi ahya. Ahya bahasa Ibrani diserap menjadi al-hayyu yang maha hidup. Nah, apa itu itu adalah segala puji, karena Allah punya 4001 pujian. Jadi ketika orang Sunda bilang ahung, itu adalah hu hiang, alhamdulillah hu Allah hiang rabbul alamin. Nah, ketika ayat sadayana, jadi segala puji bagi Allah itu ada atas segala sesuatu. Disitulah sunatullah yang timbul. Sebetulnya ahya ini adalah ismul a'zam kabir. Itu. Iya. Wah, luar biasa ini. Sampai dikasih tahu amalannya, tapi jangan diikutin. Kalau nggak punya guru tidak boleh. Jangan. Ya, kisah Man ta'alamal ilma bi ghairi alim fa'alimuhu syaiton. Betul. Barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Betul. Hati-hati. Jadi hati-hati buat sahabat di rumah, jangan sampai mengamalkan yang udah diomong ini. Cuman sekedar informasi dan wawasan buat teman-teman yang ada di rumah. Iya, karena kita pun mengamalkan sesuatu itu, kita punya acuannya. Betul. Saya dari bapak saya Haji Lukman. Iya. Haji Lukman dari ibunya Hajah Siti Aminah. Hajah Siti Aminah dari bapaknya Syekh Muhammad Yusuf. Bapaknya Hajah Siti Aminah, nenek saya ya. Nah, Syekh Muhammad Yusuf itu dari gurunya beliau, yaitu Syekh Muhyiddin Bagong Sapi Jasinga. Syekh Muhyiddin Bagong Sapi Jasinga dari gurunya lagi, yaitu Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Syekh Abdul Muhi Pamijahan itu dari gurunya lagi, Syekh Abdul Raub Asingkili, yang beliau aslinya dari Baghdad, yang bernama asli Syekh Abdul Raub Al-Baghdadi. Ketika pindah ke Singkil menjadi Syekh Abdul Raub Asingkili. Nah, Syekh Abdul Raub Asingkili itu dari bapaknya lagi, yaitu Syekh Abdul Jabbar Al-Baghdadi. Syekh Abdul Jabbar Al-Baghdadi dari bapaknya lagi dan gurunya juga, bapak yang menjadi guru, yaitu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi itu belajar kepada Qutbul Jalaliyah, pentazkir derajat kewalian, Syekh Sanusi Samarkandi Al-Jawi Gua Mujarab. Lengkap semuanya tuh silsilahnya. Nah, yang ini dari mana nih Kisantang nih? Ini dari Gua Siluman juga? Bukan. Ini dari jatuhnya di Jawa ya. Ini sebetulnya dari Candi Boko. Oh. Candi Boko. Dulu itu kalau saya goyang, dia mengeluarkan asap. Saya coba ya. Nah, Oh iya, nih keluar asap. tuh. Close up. Keluar asap. Tuh. Nah, bisa keluar asap. Sekali lagi, coba Kisantang. Sekali lagi ya. Tuh. Kenapa bisa begitu? Wallahu alam bisawab. Tapi jadi ini kalau saya buka sedikit, itu kalau kita kocok jinnya keluar. Jin itu kan Asap. dia dari unsur. Betul, asap. Saya sering lihat asap-asap begini nih. Kalau kita perhatiin terus asap itu ngebentuk jadi sebuah makhluk. Iya. Benar. Iya. Dan ini aduh. merinding. Mantap. Nah, ini kalau ini mau punya saya. Iya. Ini dari Arca Domas, Gunung Salak. Ini tongkat kayu Kaboa.
Oh, Pangkat sama kayu nih kaboa. sama saya ini Iya, kaboa nih sama saya. ini sama-sama kaboa. Jadi kayu kaboa itu hanya ada di 2 tempat. Di Leuweung Sancang dan di Gunung Salak. Gunung Salak. Iya, mantap. Wah, ini luar biasa banget nih, mungkin sahabat Abad Channel di rumah penasaran, pengen tahu lebih lanjutnya, sengaja. Kita episode kali ini hanya sekedar pengenalan aja, sekilas aja. Makanya ikutin terus Adin Bajai Channel. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen di bawahnya. Nanti kita akan lebih lanjut lagi menguak ada apa sebenarnya dengan Kisantang Salakadomas ini. Terima kasih banget nih Kisantang. Baik. Cuman saya titip pesan satu. Apa? Jangan kita menjas ketika orang itu pegang pusaka dianggapnya musyrik. Itu salah. Padahal ketika kita ini menjaga warisan leluhur kita, itu adalah bagian daripada kita sayang, patuh, hormat kepada leluhur kita. Betul. Karena ridallahi fi ridha walidaini wa suhtullahi fi suhti walidaini. Allah akan ridho kalau orang tua kita itu leluhur kita ridho. Benar. Allah akan murka kalau orang tua kita atau leluhur kita itu murka. Nah, kita ini bagaimana caranya supaya leluhur kita ini, orang tua kita ini ridho? Ya salah satunya kita dengan menjaga warisan. Iya, betul. Menjaga warisan, menjaga budaya, karena orang yang mengenal sejarah adalah orang yang paling baik. Gitu. Jadi kalau menurut saya juga bahwasannya orang yang memiliki seperti ini bukan musyrik, tapi emang hormat kepada leluhur kita gitu loh. Karena tanpa leluhur kita nggak akan ada. Betul. Jadi cara kita menghormati, kayak misalnya orang tua kita dengan kita menjaga makamnya, kita bersihin, itu kan penghormatan kita. Karena dia udah ngerawat kita dari kecil, susah payah. Ketika dia meninggal pun, kenapa kita nggak rawat? Nah kalau sekarang, kenapa kita nggak rawat makamnya? Karena makamnya kan sudah nggak ada. Ada peninggalannya doang. Nah peninggalan ini kita rawat. Kita jaga, kita lestarikan. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Kisantang. Dan buat teman Adin Baja di rumah, ambil yang baiknya dari video ini, buang yang buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.